bahkan. Mari kita memuji Tuhan dan menerima Tuhan. Tadau diti, tadau Tuhan. Hallelujah.
ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Pada pertanyaan pertama Tuhan Yesus bertanya, dia katakan, apakah engkau mengasihi? Dan murid-muridnya berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Dan pada waktu Tuhan Yesus bertanya kedua kali, apakah engkau mengasihi? Dan para muridnya juga berkata,
aku sangat mengasihimu. Dan pada ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya, pertanyaan yang sangat dalam, pertanyaan yang sangat sebenarnya mencairkan hati orang-orang percaya, sebenarnya membuatkan kita rasa sepertinya dalam hidup ini sebenarnya tidak ada apa-apa yang dapat kita banggakan selain pada mencintai Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi? Apakah pada pagi hari ini ada kasih Tuhan dalam hati kita? Apakah pada pagi hari ini kita sangat-sangat benar-benar mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh? Mari kita ungkapkan kepada Tuhan cinta kasih kita kepada Tuhan yang tidak berbelah. Oh yes Lord Jesus, yes Lord Jesus. Mari kita ungkapkan dengan lembut. Haleluya Jesus. Lagi ku rindukan, kami merindukan Engkau Bapa. Lebih dari segala yang ada. Kami merindukan lagi ku cintakan Yesus.
Tapi ini kami Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami. Seluruh apa yang ada pada kami ya Tuhan adalah milik-Mu. Dan inilah yang kami serahkan sebagai persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar ini kami akan mendengarkan firman. Tuhan, kami berdoa supaya setiap anak-Mu yang ada di ruangan ini sudah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Bicaralah, ambillah tempat ini ya Tuhan, dan berkata-katalah kepada kami pribadi lepas pribadi. Diserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua anak Tuhan yang percaya katakan amin. Baik, silakan duduk yang masih berdiri. Terima kasih kepada tim ujian penyembahan pada pagi hari ini. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan karena kita ada kesempatan untuk beribadah pada hari ini dengan cara ibadah yang biasa. Maksud saya yang biasa sebelum ini kita lakukan, bukan yang 2 tahun kebelakangan ini, tapi kita sudah mulai ada kebebasan. Namun kebebasan itu masih kita praktikkan apa yang sudah dinyatakan sebagai amalan SOP. Jadi tetap bersabar dalam hal itu. Ya saudara dikasih Tuhan, juga kita mengucap syukur karena ramai di antara kita ataupun ada saudara-saudara kita yang sudah lama tidak bersama-sama dengan kita karena kekangan keadaan sehingga tidak dapat bersama, dan puji Tuhan hari ini dapat bersama-sama. Ya puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawa kita membacakan satu petikan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Baik, kita boleh baca pembacaan ini dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang terakhir dalam pasal ini, yaitu maksud saya dalam perikop ini dalam ayat yang ke-42. Tetapi saya hanya membaca ayat yang keempat dan ada beberapa bahagian yang akan saya bacakan selepas itu nanti. Baik, ayat yang ke-10 maksud saya. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Saya bacakan begini. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Nescaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Nah, pembacaan ini begitu singkat saja, tetapi seperti yang kita tahu bahwa pembacaan ini mengisahkan atau menceritakan, memberitahukan kepada kita tentang seorang perempuan Samaria yang berdialog dengan Tuhan Yesus di sumur. Waktu Tuhan Yesus sedang buru-buru dalam perjalanan, kita tahu cerita ini, para muridnya pergi membeli pergi membeli makanan, dan Tuhan Yesus berhenti di suatu sumur. Pada waktu itu dia berhenti di sana dan datanglah seorang perempuan untuk menimba air dalam sumur itu. Dan ketika Tuhan Yesus meminta supaya diberikan. Tahu cerita ini kita lihat, kalau kita lihat dari awal, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu dia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Tetapi perempuan ini berkata, banyaklah yang dia perkatakan tentang yang boleh dan tidak boleh. Ternyata perempuan ini adalah seorang yang banyak mengetahui tentang fakta sejarah kepemilikan sumur itu, fakta sejarah tentang perkara-perkara hal-hal yang boleh atau tidak boleh di antara orang Samaria dan orang Yahudi, dan itu yang berlaku dalam kehidupan ataupun dalam dialog mereka. Perempuan itu sebenarnya kalau kita lihat
lihat dalam pembacaan tadi, dia sebenarnya telah berpeluang untuk mendekati pribadi Tuhan Yesus. Dan dia juga telah berpeluang untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat yang ke-10. Bahkan sebelum itu pun Tuhan Yesus sudah berkata-kata kepada perempuan ini. Dan perempuan ini juga telah berpeluang untuk melihat Tuhan Yesus secara mata kasar. Dia berpeluang untuk melihat Tuhan Yesus secara mata kasar, berdepan dengan dia secara live, bukan di layar TV ataupun bukan di YouTube, tetapi secara live dia berhadapan dengan Tuhan Yesus dan berbicara kepada dia. Nah, saudara dikasih Tuhan, tetapi apa yang sangat sayang, 1000 kali sayang dalam dialog ataupun di antara perempuan Samaria ini dengan Tuhan Yesus adalah karena perempuan Samaria ini sebenarnya dia tidak menggunakan peluang ini sebaiknya. Pada awalnya dia begitu menafikan, pada awalnya dia begitu menolak permintaan dan pelawaan Tuhan Yesus. Bahkan dia menyatakan fakta-fakta sejarah tentang sumur itu dan mengatakan bahwa ini tidak boleh dengan bolehkah orang Samaria dengan orang Yahudi bergaul atau sebagainya. Itu yang dia perkatakan di sana. Berarti ada keterikatan perempuan ini dengan segala hukum, dan keterikatan itu berlaku karena dia tidak kenal Tuhan. Dia tidak kenal siapa yang dia harus sembah ataupun dia perlu sembah. Dia tidak kenal kalau yang di depan dia itu adalah Tuhan sendiri. Nah, saudara dikasih Tuhan, hal ini seringkali juga berlaku dalam kehidupan kita secara pribadi, ataupun dalam keluarga kita, ataupun dalam community kita, orang-orang percaya, orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Kristen. Hari-hari ataupun beberapa tahun kebelakangan ini kita dapat melihat orang Kristen di sana sini. Dan ini bukan mempersalahkan orang-orang Kristen, tetapi memperingatkan orang Kristen itu harus bagaimana. Orang Kristen itu harus melakukan apa? Orang Kristen itu harus menghasilkan apa? Nah, saudara dikasih Tuhan, kita pada hari-hari terakhir ini ataupun banyak orang, ramai orang Kristen pada hari-hari terakhir ini, walaupun sudah mendengar, sudah melihat, serta mengalami pekerjaan Tuhan. Sebentar tadi kita sudah mengalami pekerjaan Tuhan dalam pujian penyembahan. Apakah itu berkesan dalam hatimu? Itu terulang dengan kita. Apakah itu berkesan dalam hidupmu? Itu terulang dengan kita untuk menempatkan pujian penyembahan itu yang terutama dalam hidup kita atau hal-hal lain. Nah, walaupun sudah mendengar, melihat serta mengalami pekerjaan Tuhan, tetapi karena mungkin keterikatan kita dengan hal-hal dunia, hal-hal perasaan kita, hal-hal kebiasaan kita, keterikatan kita dengan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, itu yang membuatkan kita itu terikat dan tidak mengenal sungguh-sungguh Tuhan, tidak mengalami pekerjaan Tuhan, tidak mengalami apa yang orang lain alami. Jadi saudara yang kasih Tuhan perlu lihat kembali imanmu, perlu lihat kembali diri bagaimana. Jadi kita juga perlu ingat bahwa kebiasaan-kebiasaan ataupun keterikatan kita dengan hal-hal dunia ini seperti kedagingan ataupun pola pikir dunia itu membuatkan kita menjadi orang Kristen yang hanya pada nama, ataupun boleh dikatakan orang percaya yang menganggap bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah biasa-biasa. Kalau orang percaya, orang Kristen itu sudah menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang biasa-biasa, seperti doa seorang pemudi, tapi bukan di sini.
dia katakan, Tuhan kami sangat bersyukur karena memiliki seorang Tuhan yang seperti Engkau. Apakah Tuhan itu boleh disamakan dengan seorang Tuhan? Tidak boleh. Dia adalah Tuhan, tetap Tuhan. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang berkuasa, yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang melestarikan seluruh alam semesta tanpa pertolongan orang lain, tanpa pertolongan saya sebagai pastor. Tapi justru ramai orang yang perintahkan Tuhan Yesus, Tuhan tolong diam dulu. Justru ada orang yang berkata, Tuhan saya tidak mau lakukan itu, saya mau lakukan ini, tolong beri saya kekuatan untuk melakukan ini. Siapakah kita untuk memerintahkan Tuhan? Kita bukan siapa-siapa, kita ini hanya tanah liat yang telah diciptakan oleh Tuhan menjadi manusia, yang akan kembali kepada debu tanah. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati jika seseorang yang benar-benar percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia akan mengalami pekerjaan Tuhan, dia akan mengalami Tuhan setiap hari dalam kehidupan dia. Dia akan mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Dia akan memiliki hati seorang hamba. Selama dia tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya, walaupun dia seorang hamba Tuhan, dia tidak akan memiliki hati seorang hamba. Nah, saudara, sebelum saya lanjut kepada tema pada pagi hari ini, saya ingin ucapkan juga selamat Hari Pekerja kepada semua jemaat yang bekerja atau yang tidak bekerja, tetap bekerja setiap hari kan, bekerja di kebun, bekerja, ya namanya bekerja. Bukan yang bekerja saja, bekerja bergaji saja yang bekerja, semua orang bekerja. Jadi ya selamat Hari Pekerja pada semua. Dan sewaktu kita melakukan sesuatu kerja dalam kerja kita, seperti kata firman Tuhan, lakukanlah itu seperti engkau lakukan kepada Tuhan, maka engkau akan menikmati hasilnya. Bukan hasil saja, bukan hasil buah durian yang kita tanam, tetapi kita juga akan menikmati hasil yang ada damai, ada sukacita. Ada beberapa, ini salingan ya. Ada beberapa yang akan kita nikmati kalau kita buat kebun durian ataupun kebun limau atau sebagainya. Bukan saja buah-buahnya yang akan kita nikmati, tetapi suasana di dalam kebun itu pun kita nikmati. Kalau kita makan-makan panggang-panggang di dalam kebun durian pun, wah sangat luar biasa itu. Luar biasa. Ada sukacita, ada damai sejahtera dalam bunyi-bunyian burung-burung kicau-kicau yang berkicau, apalagi segala tukung pun banyak. Ya itu kita nikmati. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bukan makan buah durian, tunggu buah durian saja yang kita nikmati. Kita dapat melihat, saya seringkali begini, saya tidak juga terlalu teliti, tidak juga terlalu kritis, tapi saya selalu belajar untuk berpikiran kritis. Bila saya lihat itu serangga-serangga yang pertama kali saya lihat ada yang macam raksasa Ultraman, lah saya lihat, ini apa tujuan Tuhan mau cipta benda-benda seperti ini, saya katakan. Apa tujuan Tuhan untuk mencipta nyamuk, lalat, semut yang berbagai bentuk? Apa tujuan? Nah, sadar atau tidak sadar, saya sedang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, karena warna ini, warna semut ini saya tidak pernah nampak, dan hari ini saya nampak. Sangat-sangat teliti Tuhan ini. Jadi itulah Tuhan yang kita sembah. Jadi ya kita bersyukur karena semuanya itu berlaku dalam kehidupan kita. Oke. Tema yang saya bawa untuk kita pelajari pada pagi hari ini ialah mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Berapa orang di sini yang sudah mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi? Saya percaya ada ramai orang yang sudah mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi.
bukan bertemu kalau berjumpa secara tubuh itu luar biasa, saudara. Tetapi maksud dia di sini mengalami pertemuan di dalam roh, mengalami pertemuan di dalam penyembahan, ya, mengalami pertemuan dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau seseorang, tanda-tanda seseorang yang mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi adalah dia punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan setiap saat. Itu salah satu dari beberapa tanda ataupun beberapa yang menandai dalam kehidupan dia. Salah satu yaitu kerinduan untuk datang kepada Tuhan, kerinduan untuk menyembah Tuhan, kerinduan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan dia. Bukan kerinduan untuk Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki. Kadang-kadang orang terbalik, ya, terbalik. Jangan terbalikkan. Memang kita ada kehendak, dan Tuhan katakan berdoalah, mintalah supaya apa yang kamu kehendaki itu kepada Tuhan dapat dijawab. Tapi tidak semestinya kita katakan, Tuhan saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, harus lakukan tepat pada waktunya sebelum jam 5 petang. Nah, itu Tuhan tidak suka yang begitu. Karena yang Tuhan itu adalah Tuhan, bukan kamu yang Tuhan, bukan kita yang Tuhan. Kita kembali kepada tema yang saya mau sampaikan pada pagi hari sesuai dengan pembacaan sebentar tadi, Yohanes 4 ayat 10, mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita miliki kerinduan untuk mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Walaupun kita itu sudah merasakan, sudah mengalaminya, tetapi mari kita jangan putus-putus untuk rindu, untuk ingin untuk mau mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Setiap hari, setiap saat. Jangan itu putus. Jangan itu putus dalam kehidupan kita. Kita perlu miliki kerinduan itu dari saat ke saat, dari masa ke masa, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari waktu kita masih hitam rambut sampai kita putih rambut, kita tetap mau memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan ataupun mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, sama seperti dalam pembacaan sebentar tadi dalam ayat yang ke-10, perempuan Samaria ini sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus, sedang mendengar Tuhan Yesus berbicara, sedang mengalami apa yang Tuhan Yesus ingin berikan. Tetapi karena dia tidak mengenal, dan karena dia cukup mau terikat dengan fakta-fakta sejarah tentang sumur, maka dia nafikan. Mula-mula dia nafikan ke Tuhan. Jadi saudara ini kasih Tuhan, pertemuan dengan Tuhan itu merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan ada orang yang katakan, oh saya belum layak lagi untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau hari ini engkau belum layak, bila engkau mau layak? Untuk memperlayakkan kita datang kepada Tuhan, bukan tidak berarti kita itu harus sempurna dulu betul-betul baru mau datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Tidak. Yang penting hari ini engkau punya kerinduan, engkau punya keinginan untuk mau bertemu dengan Tuhan, maka engkau pasti akan bertemu dengan Tuhan. Yang penting hari ini engkau serahkan seluruh hidupmu, seluruh eksistensi hidupmu, seluruh keberadaanmu, seluruh milikmu, engkau serahkan kepada Tuhan, pasti engkau akan bertemu dengan Tuhan. Pasti akan mengalami apa yang dikatakan kebangunan rohani. Pasti. Syukur hari ini bila saudara berada daring tadi tarik saya untuk menarik, saya rasa macam saya tidak rasa malu sudah, bukan macam yang hari-hari yang lalu. Jadi cukuplah 2 pusingan. Ya, puji Tuhan. Jadi itu bukan karena saya mau khotbah tentang pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, tetapi karena saya mengalami, betul-betul saya mengalami. Minggu lalu, beberapa minggu yang lalu, 2 minggu
Suaminya pengurus gereja. Selepas beberapa hari selepas kebaktian itu dia katakan saya mau menari waktu itu, tetapi bukan dia saja merasa begitu, saya pun sebenarnya saya mau melompat saja menari, tapi keterikatan rasa malu itu yang terlampau keras. Padahal saya sudah mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan, dan puji Tuhan, saya tetap usahakan, kita telah mengalami pertemuan dengan Tuhan. Amin. Aduh. Jadi pertemuan dengan Tuhan itu merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pengalaman bersama dengan Tuhan itu adalah perkara yang sepatutnya dialami oleh semua orang. Tidak ada yang berkecuali. Malamnya masih terlalu banyak orang Kristen yang belum mengalami hal ini. Masih terlalu banyak. Karena apa? Karena seperti yang saya katakan tadi, Anda masih terikat dengan perasaan-perasaan. Anda masih terikat dengan mungkin peraturan-peraturan dalam gereja yang dulu-dulunya dikatakan tidak boleh tepuk tangan lebih-lebih, tidak boleh dalam buat itu ini. Kalau mau memuji Tuhan lurus saja begini. Banyak lagi peraturan-peraturan yang dulu-dulu yang mengikat kita sebenarnya. Tapi kalau kita lihat Raja Daud, ketika Raja Daud diurapi dan Roh Tuhan bekerja berkuasa atas dirinya, apa yang dia lakukan? Dia seorang raja, dia menari-nari, dia melompat-lompat, dia berguling-guling, dia berteriak, dia bersorak-sorai. Itu adalah ekspresi hidupnya karena dia sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan dia secara pribadi. Nah, banyak orang percaya yang hanya menceritakan tentang kehebatan-kehebatan. Dia katakan waktu dulu kami begini hebat, begini. Itu dulu. Yang sekarang ini bagaimana? Mari kita buat kebaktian itu, ataupun kita buat pertemuan, ataupun hidup kita itu setiap hari ada pertemuan dengan Tuhan, dan sehebat yang dulu semakin hebat daripada yang dulu. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang yang menyatakan kepada saya tentang kerinduan mereka. Ada yang menyatakan kerinduan mereka untuk datang ke gereja beribadah puji Tuhan bersama-sama. Baru-baru ini juga berjumpa dengan ramai orang. Wih, sioklah kamu di gereja kamu, karena kamu betul-betul ibadah yang betul-betul happening, dia katakan. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh di gereja-gereja lain yang belum happening, tapi mereka sendiri yang tidak bukakan hati untuk happening bersama dengan Tuhan, beribadah, menemukan Tuhan dalam ibadah, menemukan Tuhan dalam pribadi mereka. Nah, ada beberapa perkara yang sangat penting harus kita ingat dan lakukan dalam hidup kita, selalu dalam kehidupan kita. Yang pertama, untuk mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita ialah kita harus ingat, jangan batasi ibadah kita dengan uang. Nah, seperti yang selalu saya katakan, waktu untuk datang beribadah itu dia harus tepati waktu. Tetapi untuk pulang tidak perlu terburu-buru. Khotbah pastor belum habis sudah susun meja di belakang. Itu tidak boleh. Karena kalau pekerjaan Tuhan berlaku, itu akan tetap berlaku. Jadi jangan dulu susun meja. Jangan batasi ibadah dengan waktu. Tepati waktu untuk datang, dan biarlah Tuhan bekerja dalam hatimu dalam pelayanan kita bersama-sama. Hari Ahad, mungkin ada yang berkata, oh hari Ahad saja kita ada ibadah. Sebenarnya setiap hari itu adalah ibadah. Setiap waktu dalam hidup kita itu adalah penyembahan. Apa? Biarlah hidupku adalah penyembahan. Nah, sebenarnya setiap hari, setiap waktu yang kita ada ini adalah penyembahan, ibadah kita kepada Tuhan. Apa saja yang kita lakukan itu kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu namanya ibadah. Itu namanya penyembahan kita.
Jadi jangan batasi ibadah kita dengan waktu. Hanya hari Minggu saja kita mau beribadah, dia katakan, ya memang untuk secara umum kita beribadah di tempat di gereja pada hari Minggu. Tetapi apakah pada hari Minggu pun kita itu ada mengalami pertemuan dengan Tuhan? Kalau kita tidak punya persiapan dari hari-hari sebelumnya, kita tidak akan dapat mengalami pertemuan dengan Tuhan. Tapi karena kita sudah bersiap dari awal, dari hari Senin sampai hari Senin pun persiapan tetap ada, maka kita akan mengalami pertemuan dengan Tuhan. Yang kedua, dalam poin yang pertama tadi, jangan batasi ibadah kita dengan tempat. Nah, ini juga merupakan apa yang dinyatakan oleh wanita tadi. Sumur ini adalah milik moyang kami. Dan dia katakan juga tentang tempat-tempat beribadah di Yerusalem dan di berbagai tempat. Tapi sebenarnya pengalaman untuk mengalami pertemuan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu tidak dibatasi dengan tempat. Ini juga seringkali dijadikan satu persoalan. Dikatakan tidak ada tempat bagi kami untuk mengadakan ibadah. Saya mengingat satu ketika kami berada di dalam hutan sedang bekerja di dalam hutan, dan pada waktu itu tidak ada orang yang lebih alim di dalam kumpulan kami, semua orang yang tidak alim. Tapi satu hal yang saya ingat, ketika orang-orang yang ada di sana, kawan-kawan yang ada di sana yang sekerja dengan kami, mereka katakan, kita minta si Anu untuk jadi pendeta, katakan. Diketawainlah saya, dikatakan saya ini konon pendeta. Waktu itu saya belum terpikir untuk menjadi hamba Tuhan ataupun gembala. Ya, mereka katakan kita minta si Dennis untuk menjadi pendeta kita, dia katakan. Wah, dan saya ditertawakan. Nah, inilah kita punya pastor, kita punya gembala. Lalu saya bawa renungan yang saya tidak tahu macam mana renungan itu, tapi syukur, puji Tuhan, di dalam pertemuan, dalam perkumpulan itu, walaupun dalam hutan rimba yang sangat sejuk, sangat-sangat sejuk di tempat itu, kami tetap ada persekutuan, kami tetap ada ibadah, walaupun ibadahnya cukup sederhana. Dan hari ini saya mengingat bahwa buah-buah dari pelayanan itu tetap ada, walaupun dia cukup sederhana. Pendetanya adalah pendeta yang dipungut-pungut waktu itu, tapi ada buah. Sampai hari ini, sekarang ini baru saya sadar sebenarnya bahwa buah-buah dari pelayanan itu ada. Dan saya lihat teman-teman yang sekerja pada waktu itu, ada 2 atau 3 orang yang masih aktif dalam pelayanan sampai pada hari ini. Puji Tuhan, itu adalah buahnya. Jadi jangan batasi ibadah itu dengan tempat. Jangan batasi pertemuan dengan Tuhan itu dengan tempat. Karena pertemuan itu hanya terjadi apabila engkau membukakan hatimu. Jadi tempat yang sebenarnya adalah hatimu. Mengingat akan kisah di mana Tuhan lahir dalam dunia ini. Tidak ada hotel-hotel mewah, tidak ada hospital, tidak ada klinik yang menyambut kelahiran Tuhan Yesus, bayi Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Dia lahir di sebuah tempat yang cukup sederhana dan dia dibaringkan di dalam palungan. Dan itu cukup menyedihkan. Dan itu menggambarkan hati kita sebenarnya, hati kita yang penuh kesederhanaan, yang membukakan pintu hati kita, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah tempat dia, hati kita. Kalau kita mau menyembah ataupun mau mengalami pertemuan dengan Tuhan, kita tidak semestinya pergi ke gereja baru mengalami. Oh, kita pergi ke gereja, kita pergi ke sana, kita pergi ke sana, kita pergi di sana, baru kita akan mengalami pertemuan dengan Tuhan. Tidak, hatimu saja itu merupakan
15 ayat yang ke-7 itu sudah nyata, jelas untuk kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, tempat itu ada di hatimu. Tempat itu ada di hatimu. Jangan persoalkan tentang tempat. Yang ketiga, poin 1, poin 3. Jangan batasi ibadah dengan jumlah. Nah, jumlah atau bilangan kehadiran. Kita tidak akan jadi kebaktian karena hanya 5 orang saja datang dalam ibadah. Tidak apa-apa. Kalau 5 orang itu cukup korum sudah itu. Karena firman Tuhan katakan di mana ada 2 atau 3 orang datang dalam namaku di situ aku hadir. Berarti kita sudah cukup korum kalau 5 orang. 1 orang pun tidak apa-apa. Saya pernah dihantar ke satu gereja. Ini baru saja keluar dari belajar, baru tamat, dan dihantar ke sebuah gereja yang hanya 17 orang penghuninya. Sempat juga jadi sombong, konon-konon. Kenapa Tuhan hantar saya? Saya ini begini bahasanya sijil ini. Kenapa saya dihantar di tempat ini hanya 17 orang? 14 orang dewasa termasuk pemuda-pemudi dan 3 orang sekolah minggu. Apa yang saya buat di sini Tuhan? Saya katakan. Apa yang saya buat di sini hanya 17 orang saja, tapi lengkap dengan penetua. Ada satu penetua. Iya, aku pikir-pikir. 1 bulan, 2 bulan berpikir-pikir untuk tulis surat minta pindah. Tapi Tuhan perlihatkan saya dengan satu penglihatan yang luar biasa. Di dalam jemaat yang 17 orang itu, Tuhan perlihatkan saya dengan satu periuk nasi. Periuk nasi yang di dalamnya ada arang, di luarnya juga ada arang. Dan dia hanya berikan saya sabut kelapa. Ini penglihatan dalam mimpi. Dia katakan, nah kau cuci ini. Lalu saya cuci. Bukan satu yang saya cuci, dua biji. Saya cuci sampai periuk itu sudah menjadi kilat. Tetapi ada karat di dalam periuk itu yang tidak mampu saya cuci. Tapi kedua-dua periuk itu sudah boleh digunakan. Dan begitu berjalannya waktu di tempat itu, sadar tidak sadar, rupanya saya sudah berada di sana 8 tahun. Dan akhirnya saya melihat ruangan itu sudah mulai dipenuhi oleh jemaat. Dan setelah 8 tahun kami dipindahkan, ditugaskan di pusat pelayanan gereja itu, dan saya melihat satu persatu gereja bertumbuh. Dan akhirnya saya memegang 5 buah gereja di gereja itu. Dan akhirnya saya melihat pertumbuhan gereja itu luar biasa. Tapi masih ada perkara-perkara yang perlu disental dengan lebih kuat lagi. Itulah karakter yang ada di dalam periuk itu sebenarnya. Jadi setiap gereja itu ada karat yang tidak boleh dibuka. Sebenarnya ada karat yang susah untuk dibersihkan. Tetapi kita tetap sabar, tetap mau melakukan. Dan saya tinggalkan pelayanan di pos pertama itu. Pelayanan itu saya tinggalkan dengan 77 jiwa orang jemaat yang ada di sana. Dari 17 sehingga ini 77. Jadi puji Tuhan. Dari gaji yang diberikan itu hanya sedemikian, dan duit siling lagi itu saya tidak pernah berkata, Tuhan saya tidak mau duit siling. Tapi saya berdoa, saya serahkan kepada Tuhan jemaat itu, dan saya khutbahkan. Saya tidak takut. Kalau saya tidak takut berkhutbah tentang persekutuan. Kalau orang tuduh saya itu, oh pastor minta naik gaji, itu terulang. Saya tidak mau minta naik gaji. Ini hari kalau dalam WhatsApp itu banyak yang sudah kirim WhatsApp, dia katakan
selamat hari penghargaan pekerja penuh masa. Tapi sejak beberapa hari ini saya berdoa, Tuhan, Engkau yang menghargai setiap hamba-hamba Tuhan. Penghargaan dunia ini memang baik, karena itulah pelayanan mereka. Tetapi biarlah hati ini senantiasa tertuju kepadamu itu. Engkau yang menilai dan menghargai saya. Nah, kadang-kadang orang katakan, oh kalau khotbah, pastor sudah berkhotbah tentang persembahan itu dia menuntut ada kenaikan gaji. Saya minta maaf, saya tidak pernah terpikir yang begitu. Saya berdoa, berusaha supaya saya ini memiliki hati hamba, sehingga saya tidak akan berkata lagi, Tuhan, saya tidak cukup dengan jumlah yang begini sedikit dalam gereja. Maksud saya jumlah jemaat yang begini sedikit. Saya tidak akan berkata seperti itu. Tapi bila Tuhan hantar saya di tempat yang tidak ada orang sekalipun, saya percaya Tuhan tidak pernah silap. Amin. Ya, kalau kita diantar ke tempat pos pelayanan yang tidak ada orang, tidak mungkin Tuhan katakan kau melayani Roro di sini. Tidak. Tapi ada orang yang akan dihantar. Yohanes 12:32 itu bukti dia. Selama Tuhan Yesus ditinggikan, diagungkan di suatu tempat, dia akan menarik banyak jiwa datang kepadanya. Itu perlu diimani. Jadi jumlah itu tidak menjadi persoalan. Jangan katakan, oh kami hanya sedikit saja, tidak perlu kasih jadi kebaktian. Jangan. Saya pernah berdebat dengan orang-orang seperti ini. Dia katakan, pastor saya sudah coba 2 minggu, sudah kami buat persekutuan doa dalam kelompok sel. Tidak ada yang mau datang, pastor saya dan keluarga saya saja, dia katakan. Saya katakan kepada dia, engkau dan keluargamu itulah jemaatmu. Lakukan apa yang Tuhan mau. Dan dia lakukan. Minggu depan dia hantar surat letak jawatan. Dia katakan, pastor saya tidak sanggup, saya mau letak jawatan. Saya hold dia punya surat perletakan jawatan. Saya katakan, kamu berdoa. 3 minggu selepas itu saya pegang dia punya surat perletakan jawatan. Dia menangis di jumpa saya. Pastor, mana sudah saya punya surat perletakan jawatan? Kenapa? Ramai sudah. Ada 16 rumah sudah yang datang dalam persekutuan ibadah kelompok saya. Saya katakan, lihat, yang bekerja itu Tuhan. Engkau hanya saluran. Dan engkau harus lakukan bagianmu. Jangan ambil bagian Tuhan. Lakukan bagianmu. Pasti Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan luar biasa engkau akan katakan, Tuhan itu sangat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pertikaikan tentang jumlah. Dan kadang ada orang yang berkata, berapa orang di dalam jemaatmu? Karena motifnya lain. Lalu saya katakan hanya 80 orang jemaat di dalam pelayanan saya. Lalu pertanyaan kedua, berapa gaji yang mereka berikan kepada? Itu pertanyaan yang lazim selalunya dilontarkan kepada saya dan kepada mungkin kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi itu tidak pernah jadi ukuran bagi saya. Yang penting jiwa itu ada. Yang penting apa yang Tuhan suruh itu kita lakukan. Nah, pertemuan dengan Tuhan itu terjadi apabila kita tidak memikirkan tentang hal-hal ini. Karena kalau kita sedang fokus memikirkan tentang waktu, tentang tempat, tentang jumlah, maka fokus kita dengan Tuhan itu hilang. Jadi kita tidak akan mengalami pertemuan dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan itu terjadi bila kita tidak membatasi pikiran kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang hanya menghalang berkat dan pertemuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, mengalami pertemuan dengan Tuhan. Bagaimana pengalaman kita bertemu dengan Tuhan atau mengalami pertemuan dengan Tuhan, mengalami pertemuan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, jangan kita tunggu senang dulu baru kita mau meletakkan pertemuan dengan Tuhan.
waktu ataupun dalam keadaan apapun, kondisi apapun kita. Biarlah itu membuatkan kita ataupun senantiasa dapat ada pertemuan dengan Tuhan. Dalam doa, kadang-kadang ada orang yang dalam keadaan susah, dia katakan, tolong jangan dulu, karena sekarang ini saya belum waktunya. Jangan sampai seperti mana orang-orang di dalam cerita kita dalam kitab Hagar. Mereka katakan belum waktunya untuk membangun rumah Tuhan, karena yang perlu kami bangunkan adalah rumah-rumah kami sendiri dulu. Sebenarnya Tuhan menegur itu. Kalau kamu bangunkan rumah kamu sendiri dan membiarkan rumah Tuhan itu menjadi reruntuhan, segala yang kamu usahakan itu akan jadi sia-sia. Aku akan mengirimkan malapetaka ataupun angin untuk meniup segala usaha kamu, dia katakan. Tetapi bila rumah Tuhan itu didahulukan, maka kita tahu seperti yang selalu saya katakan, bila Tuhan itu ada dalam hidup kita, sumber berkat itu sudah ada dalam hidup kita, sumber pertolongan itu sudah ada dalam hidup kita, sumber penyertaan Tuhan itu sudah ada dalam kehidupan kita, sumber keselamatan, sumber kesembuhan, pemulihan, semua ada dalam hidup kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita dahulukan dulu diri kita ataupun segala kepentingan pribadi terlebih dahulu, itu akan membuat kita rasa kecewa. Jadi jangan tunggu kita senang dulu baru mau merelakan pertemuan dengan Tuhan. Waktu kita senang, waktu kita susah, waktu kita mengalami apa juga cabaran, relakan pertemuan dengan Tuhan. Mari kita usahakan, karena Tuhan katakan, carilah aku, carilah wajahku dan kekuatanku. Bila kamu mencari aku, kamu akan menemukan, dia katakan. Jadi saudara dikasih Tuhan, dalam kondisi apapun kita perlu cari Tuhan, cari ataupun berikan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita dapat mengalami pertemuan dengan Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, 2 tahun yang lalu kita dalam kenangan, 2 tahun dalam kenangan, dalam PKP, pulihkan penyerahanmu. PKP, waktu kita berada dalam PKP sebenarnya, firman Tuhan yang berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 itu sudah jelas mengatakan kepada kita, sudah segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tapi banyak orang yang tidak tenang ketika PKP, walaupun dikurung, walaupun di kuarantin ataupun sebagainya, dia tetap menggerutu, tetap mempersoalkan. Walaupun makanan berlambak dalam rumahnya, dia katakan, macam mana kami mau makan? Senang saja mau makan, ambil masak, makan, sudah. Tapi masih banyak persoalan. Sebenarnya waktu itu Tuhan katakan, kamu harus bertenang, kamu harus mengambil masa untuk berdoa, kamu harus mengambil masa untuk lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Tapi waktu bertenang itu tidak diaplikasikan dengan baik. Nah, saudara kasih Tuhan, jangan biarkan diri kita itu melakukan hal yang seperti yang saya katakan tadi. Jangan tunggu waktu kita senang dulu baru kita mau merelakan pertemuan kita dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kalau Roh berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu, bukakan pintu hatimu, dan biarlah pertemuanmu dengan Tuhan itu berhasil hari itu juga, waktu itu juga. Dan hari ini satu sedikit cabaran untuk kita bersama. Mari kita jadikan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti ini. Ini secara umum. Mari kita jadikan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti ini setiap minggu, setiap waktu ada ibadah, seperti yang selalu kita katakan, yang sudah kita lakukan, maksud saya, yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Mari kita pertingkatkan lagi, supaya setiap pribadi itu mengalami pertemuan dengan Tuhan, mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Jangan ada yang ketinggalan. Jangan ada yang banyak persoalan seperti perempuan Samaria itu.
Jangan ada yang banyak persoalan seperti itu, tapi berikan tempat yang teristimewa, yang teratas, yang tertinggi dalam hatimu. Kalau engkau seorang yang tinggi hati, kasih turun yang tinggi hati itu, biar Tuhan Yesus yang bertakhta di atas ketinggian hatimu, sehingga engkau mengalami pertemuan dengan Tuhan, sehingga engkau mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Dan pada waktu itu engkau akan mengatakan terima kasih. Saudara dikasih Tuhan, pertemuan dengan Tuhan tidak selalu terjadi dalam kebiasaan pertemuan ibadah raya, atau pada saat-saat kita berjabat tangan, atau saat kita bernyanyi atau bersorak dalam gereja. Tidak selalunya, dan tidak semua orang yang dapat. Karena yang tidak dapat itu tidak membukakan hati. Tapi kalau engkau mau supaya dapat mengalami pertemuan dengan Tuhan, mari mulai hari ini terbuka dengan Tuhan. Bukakan hatimu dengan Tuhan. Bukakan hatimu dengan penyembahan. Bukakan hatimu dengan puji-pujian. Bukakan hatimu untuk firman Tuhan. Bukakan hatimu untuk pelayanan. Pelayanan banyak. Jadi jangan kita sangat tertutup dengan pelayanan. Pelayanan itu banyak. Nah, kadang orang mempersoalkan tidak boleh buat ini, tidak boleh buat ini, sebab ini. Ada juga orang yang berkata bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Siapa bilang tidak boleh menjadi pemimpin? Yang membuatkan kita mengatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin itu hanya ketinggian hati. Nah, yang perempuan kalau kita lihat, yang lelaki-lelaki ini perlu cemburu. Perlu cemburu dengan perempuan-perempuan, bukan cemburu kepada istri, tapi cemburu kepada perempuan-perempuan, karena lebih banyak perempuan yang melayani di hadapan Tuhan. Itu karena apa? Karena hatinya tertutup. Jadi yang kita sebagai kaum lelaki ini seperti doa syafaat tadi, kita minta supaya kita ini menjadi imam dalam keluarga. Itu juga akan menghasilkan pertemuan pribadi dengan Tuhan. Kalau bapak-bapak itu harus menjadi imam dalam rumah tangga. Tapi kadang-kadang waktu doa minta bahan doa dalam rumah tangga itu selalunya si bapak itu panjang lehernya mulu. Kalau diminta bahan doa, dia tunjuk istri dia, bukan dia tunjuk pakai begini, tapi dia tunjuk pakai mulut. Nah, begitu selalu. Kadang-kadang ada yang begar, kau lah, karena sakit betul istri dia sikung dengan dia, dia kasih ini. Lagi sakit lagi, terus istri dia pun malu-malu. Jadi ya, mari kita doakan supaya kita ini membukakan hati untuk pertemuan dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan itu terjadi ketika kita bukakan hati, ketika kita menjadi imam, ketika kita menjadi orang-orang yang memimpin di dalam apa saja, ibadah keluarga kah, atau ya apa saja Tuhan percaya buat kita. Jadi kesimpulan yang saya nyatakan di sini, akhirnya saya mau katakan, mari kita menjadi jemaat orang-orang percaya yang senantiasa terbuka kepada Tuhan, membukakan hati kepada Tuhan, dan merindukan pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita usahakan supaya ada pertemuan kita dengan Tuhan secara pribadi. Itu hanya terjadi dengan adanya keterbukaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba sangat terbatas untuk berkata-kata. Tapi hanya hamba percaya bahwa Engkau telah berkata-kata kepada kami secara pribadi, lepas pribadi. Dan firman-Mu sudah dilepaskan untuk menjadi bagian dalam hidup kami. Bapa, biarlah firman-Mu itu terus-menerus berbicara kepada kami. Roh Allah berkata-kata kepada kami, sehingga dimanapun kami berada, kami akan terus terbuka terhadap Engkau ya Bapa. Membukakan pintu hati kami, membukakan pikiran kami,
untuk Engkau yang menempati. Dan ya Tuhan, kami rindu untuk menjadi orang-orang yang mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Kami tidak mau kehidupan lama kami menguasai kami lagi. Kami tidak mau izinkan itu berlaku lagi dalam kehidupan kami. Tapi biarlah pertemuan kami secara pribadi dengan Engkau itu senantiasa berlaku dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang belum terbuka hari ini, bukakan hati mereka ya Bapa. Yang belum lagi tahu bagaimana membukakan pintu hati mereka untuk pertemuan dengan Engkau ya Bapa. Hari ini biarlah mereka menemukan cara yang terbaik yang diajarkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga, puji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.